Gua klik apa ya, gua lolos otomatis. Sudah 3 kali mengikuti ujian bahasa Korea, guys. Hai guys, di video kali ini gua akan menyambung yang kemarin, gengs, yang masalah ujian bahasa Korea itu, gengs. Ini part keduanya, gengs. Dilanjut, gengs. Setelah gua mengikuti di 2019 itu dan boom, hasilnya itu nilainya itu bagus, gengs. Gua lolos, gengs, untuk tahap pertama. Tapi jangan salah, bukan cuman tes tertulis aja, gengs. Kita harus mengikuti yang namanya tes skill, gengs. Dan gua belajar tes skill itu berapa minggu ya, 2 minggu, gengs. Gua mengikuti tes skill, gengs. Untuk menuju ke tes skill kita harus belajar skillnya dulu, gengs. Dan itu selisihnya setelah gua lulus, gua tahap kedua itu di kisaran 1 bulan lebih dikit lah, gengs. Dan gua mengikuti ujian skill, gengs. Teman-teman gua sudah pada gagal, gengs, tinggal gua doang yang lolos, gengs. Oh no. Dan dengan perasaan yang dadik duk dar seperti ujian yang tertulis itu, gengs, gua mengikuti tes skill pertama itu. Gua mengikuti tes wawancara, gengs. Bayangkan, gengs, wawancaranya itu langsung berhadapan dengan orang Korea asli, gengs. Bayangkan sendiri, gengs, kita orang Indonesia, kulit gua kan gelap, guys. Aku memandang orang Korea itu sudah minder, gengs, karena orangnya itu ya bisa dikatakan sempurna, mulus-mulus banget, gengs. Gak nyangka gue bisa berhadapan langsung dengan orang Korea, gengs. Dan wawancara itu aku sedikit grogi banget, gengs, karena maklum, gengs, ini bahasa orang asing, gengs. Gue ya tahu ya dikit-dikit, tapi gue nyambung lah. Tapi pertanyaannya itu beda banget, gengs. Sudah di sekolahan dari LPK itu dikasih tahu bocoran itu, mungkin yang ditanyakan, kamu ke Korea itu untuk apa, motivasi kamu ke Korea itu apa, terus keluarga kamu berapa, umur kamu berapa, mungkin gitu-gitu aja, gengs. Tapi waktu gua mengikuti wawancara itu, gua cuma ditanya itu berapa ya, tiga tiga pertanyaan, gengs. Pertama gua ditanyain jumlah keluarga gua berapa, terus apa itu umur gua berapa, dan yang terakhir paling parahnya itu pertanyaannya itu melenceng banget dengan pelajaran, gengs. Gua ditanyain, kan gua ngakunya belum nikah, gengs, di wawancara itu. Terus si Nuna alias mbak-mbaknya itu bilang, lu mas umur 30 kok belum nikah. Waduh, gua ya bingung, guys. Gua sambil ketawa sambil tersenyum, ya gua akhirnya sambil terbata-bata gua jawab aja. Nah, maka dari itu gua mau kerja di Korea, setelah dapat uang gua baru menikah, gitu, gengs, jawaban gua saat itu, gengs. Dan nunanya pun tersenyum. Ya mungkin dia dia mungkin ya salut aja dengan jawaban gua, gengs. Padahal jawabannya juga sangat 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 simpel banget, gengs. Karena kalau orang Korea dikasih jawaban yang nanggung alias ngambang, pasti dia akan selalu nanya 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 terus. Sedangkan gua kan ya gimana ya, bisa dikatakan gua bahasa Korea itu ya dikit-dikit, gengs. Maklum, bahasa orang asing itu susah susah banget, gengs, asal kalian tahu, gengs. Dan setelah mengikuti apa itu ujian skill season pertama wawancara itu, gua terus mengikuti yang namanya itu tes fisik, guys, ya push up, ya suruh ngangkat beban. Dan itu pun hasilnya pun
Ya sangat minim banget gengs. Gua nggak bisa ngangkat beban terlalu berat karena berat badan gua aja 52 kilo gengs. Sedangkan gua bisa ngangkat beban 5, kira-kira 51 kilo lah gengs. Ya setara sama badan gua gengs. Sedangkan yang lain kan maklum orangnya gede-gede besar-besar, mungkin ya tenaganya mungkin lebih besar gengs. Dia bisa mengangkat beban sampai 70, 60, maklum dia kan besar-besar. Jadi imbang sama tenaga sama berat badannya juga gengs. Kalau gua kan ya 52 kilo kan, ya kurus lah, termasuk kurus 52 kilo itu. Dan waktu itu gue juga sempat berdua, gue kok udah mengangkat beban segini doang, sedangkan pesaing-pesaing gue itu bisa mengangkat beban lebih dari gue gengs. Ya gue sih pasrah aja lah gengs, karena yang menentukan itu kan yang di atas. Gue sudah buang pikiran itu, buang pikiran yang pengalaman kegagalan itu gengs. Itu kan udah tahap kedua. Dan tahap ketiga gengs, gua yang apa namanya itu nata pin itu gengs, menyusun pin. Dan waktu itu pun aku gagal gengs, aku belum sempat selesai karena apa itu menyusun pin itu dikasih waktu cuma 1 menit gengs. Sedangkan aku bingung gengs karena di papannya itu kan, papan lubang-lubangnya itu warnanya itu merah, hijau, merah sama hijau sama apa yang satunya lagi gengs, kuning kalau nggak salah gengs. Yang gua bingungnya itu di papan kotaknya, papan itu kan hijau, oh iya biru biru biru, kotaknya itu biru. Sedangkan pinnya itu yang seperti ini guys, seperti telunjuk dimasukin ke kotak-kotaknya itu pun pinnya itu warnanya itu hijau guys. Makanya gua gagal guys di situ guys. Gue bingung banget ini, kok di papanya ini kok warnanya kok apa itu biru, sedangkan tongkat pinnya itu kok hijau. Gue berpikir ini apa salah kotaknya, apa salah tongkat pinnya. Akhirnya gue gagal di situ guys, gue nggak selesai di waktu 1 menit itu guys. Wah kacau guys, pikiran saya sudah buyar. Waduh, poin gue berkurang kalau begini caranya. Dan gue sudah hilangin juga rasa itu, rasa penat, rasa groginya lah gua hilangin. Gua mengikuti tes lagi yang tahap keempat gengs. Dan di situ nyusun ring guys, ring ada tongkatnya nih, dimasukin lubang-lubang itu ya, mungkin kalian lihat aja di Google atau di apa namanya itu Chrome lah guys. Dan di waktu menyusun ring itu gua pun gagal lagi guys. Coba bayangkan guys, betapa gelisahnya gua gengs. Dua sesi gua gagal menyelesaikan waktunya gengs. Wah sungguh-sungguh kacau banget gengs. Gua takut banget di saat itu gengs, soalnya teman-teman yang satu orang itu pada selesai semua dan pada berhasil, sedangkan gua di 2 sesi ini gua gagal gengs. Bayangkan gengs betapa terpukul dan gelisahnya waktu itu gua gengs. Tapi ya gimana lagi, karena itu sudah maksimal menurut gua sudah jalanin step by step. Dan masalah nilai gua ya pasrahin aja lah guys sama yang di atas. Dan waktu ujian skill itu beda sama ujian yang tertulis gengs. Kalau yang tertulis itu bisa langsung mengetahui nilainya, sedangkan yang apa namanya, yang ujian skill itu nggak bisa langsung melihat nilai, itu nggak bisa. Kita harus menunggu ya kira-kira 2 bulan gengs. Bayangkan lama banget untuk mengikuti bahasa Korea gengs. Untuk mengikuti ujian Korea itu sangat lama banget gengs, paling nggak 1 tahunan lebih. Dan hari demi hari aku tungguin, kok belum keluar hasil nilainya. Gua tungguin dan pada saat pengumuman gengs, boom, hasilnya gengs, gua lolos gengs. Alhamdulillah, gua sangat bersyukur banget gengs. Gua bisa lolos di ujian pertama, lolos di ujian kedua, dan gua tinggal
mengirim berkas-berkas ke Koreanya, geng. Setelah itu gua sudah mulai medical lagi, gua mulai buat paspor untuk disending ke Korea, gengs, untuk akhirnya itu melamar pekerjaan. Dan SKCK-nya pun bukan dari Polres, guys, tapi di Polda. Beruntung gua orang Kendal, jadi dekat. Poldanya kan di Semarang, guys, jadi gua dekat. Kalau wilayah yang Cepu, yang jauh-jauh itu, yang Jawa Tengah ke pelosok-pelosok itu mungkin jauh banget, guys, karena Poldanya kan di Semarang, guys. Jadi orang Cepu, orang Banyumas pun iya, orang Cilacap, jauh banget, guys. Alhamdulillah gua bisa lolos itu sudah seneng banget. Gua sudah bisa menunjukin ke orang tua gua sudah berjuang mati-matian. Gua aliasnya gua bekerja di siang hari dan malamnya belajar, itu terbayar lunas, gengs, dengan kelulusan gua di tahun 2019, gengs. Itu ceritanya, gengs. Korea itu sangat berat banget, gengs, buat kalian yang cuma iseng-iseng aja. Gua saranin mundur aja sebelum kalian kecewa, gengs, dengan hasilnya, karena Korea itu bener-bener susah banget, gengs. Itu saran, menurut gua itu saran yang cocok buat kalian yang cuma iseng-iseng aja, gengs. Kalian itu harus punya niat, tekad yang kuat untuk mengikuti bahasa Korea, dan tentunya untuk mengikuti ujian bahasa Koreanya, gengs. Tapi paling berat menurut gue itu waktu wawancara dengan orang Korea itu, guys. Itu poin yang paling banyak diambil itu di situ, gengs. Jadi maksimalkan kalian waktu wawancara, gengs. Dan gua sudah sending, lamaran gua pun sudah disetujui di Korea, gengs. Tinggal gua nunggu visa turun. Oh iya, bukan bukan visa dulu, kita harus pendidikan dulu di Jakarta, di Depok, gengs. Kalau di si Jawa Tengah ya di Bandungan, gengs. Gua tapi belum prelim alias pendidikan itu, gengs. Setelah kita mendapat panggilan untuk prelim atau pendidikan, kira-kira kira-kira berapa hari ya, ya kurang lebih 1 mingguan, gengs, baru kita pulang ke rumah. Kita persiapkan yang mau di packing apa aja, baju-baju dimasukin ke koper semua, persiapan, gengs. Setelah kita pendidikan minimal seminggu, kita nunggu di rumah ya kisaran 2 sampai 3 minggu, gengs, baru kita meluncur ke Korea. Tapi gua belum pendidikan, gengs, karena ini apa ya, saat-saat ini itu lagi susah semua, guys. Seluruh negara pun juga mengalaminya. Kalian tahu sendiri sekarang lagi terkena pandemi corona, gengs. Jadi ujian juga ditunda, terus keberangkatannya pun juga ditunda. Dan gak beruntungnya gua terkena itu dampak corona, gengs. Jadi gua belum bisa berangkat di tahun ini mungkin, gengs, sekarang lagi di pending semua, gengs. Ya nggak apa-apa lah, karena mungkin ini sudah jalan takdir gua, gengs, untuk mengikuti tahap-tahap yang sulit dan ekstrim tentunya, gengs. Ya gue bersabar aja, gue sambil nunggu ya, sambil kadang sekali baca-baca buku itu biar bahasanya nggak lupa, gengs. Itu, gengs, tips-tips dari gua, gengs. Siapkanlah mental kalian, pokoknya mental sekuat baja pokoknya, gengs. Jangan patah semangat, apapun hasilnya kalian harus selalu berjuang, selalu berjuang. Ingat, gengs, Tuhan itu gak bakal tidur, gengs. Kalau kita sering berusaha, hujan selalu ikut, gagal ikut lagi, gagal lagi ikut, pasti tentunya suatu saat kalian akan lolos juga, gengs. Ingat juga, gengs, kalian harus mempunyai prinsip, gengs. Gimana caranya kegagalan itu harus menyerah pada diri kalian, gengs. Mungkin apa ya, ya istilahnya kita itu jangan sampai kalah dengan yang namanya kegagalan, guys. Kita harus bisa tunjukin kegagalan itu sampai apa itu, sampai bosen lah, ibarat kata sampai
kegagalan itu bosan untuk menghampiri kita, gengs. Mungkin video vlogku kali ini cukup sampai segitu dulu ya, gengs ya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Ingat guys, subscribe itu gratis. See you next video, bye.